Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kenang Mulki Rahmawati dengan NIM 120103086 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membedah artikel jurnal. Karena sebagai mahasiswa tentu sangat penting bagi kita mengetahui bagian-bagian daripada artikel jurnal itu sendiri. Di sini saya menggunakan jurnal Al-Quds, Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis, volume 5, nomor 1. Judulnya Peradaban Teks, Konsep Penafsiran Al-Quran, Syekh Nuqaib Al-Atas Menghadapi Modernisasi, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan Civilization of the Text, The Concept of Al-Quran Interpretation by Syekh Nuqaib Al-Atas in Facing Modernization. Penulisnya atau autornya yaitu D.I. Ansusaputra Zikwan, asal instasi dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Indonesia. Nah, ada banyak bagian-bagian daripada artikel itu sendiri, ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Namun yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu dari abstrak sampai dengan pendahuluan saja. Di mana abstrak dulu kita akan bahas. Biasanya abstrak terdapat dua bahasa ataupun lebih, namun pada umumnya itu ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan juga yang menggunakan bahasa Arab, bahasa lainnya tergantung kebutuhan daripada artikel itu sendiri, tergantung target artikel itu sendiri. Biasanya sih bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Di sini yang pertama dicantumkan adalah bahasa Inggris, kemudian ada keywords, kedua adalah kata kunci, kemudian ada terjemahan bahasa Indonesia. Dan itu langsung aja kita bahas, kita bedah abstrak dari jurnal konsep peradaban teks, konsep penafsiran Al-Quran, Syekh Nuqaib Al-Atas Menghadapi Modernisasi ini. Abstrak terdiri dari latar belakang, biasanya, tapi ini opsional untuk terus misalnya ada tujuan, ada metode penelitian, kemudian hasil, terus kesimpulan, ataupun kontribusi daripada penelitian itu sendiri. Jadi abstrak itu seperti miniatur. Kita kalau mau baca artikel, kita bisa baca dulu abstraknya. Kira-kira abstraknya ini gambarannya sesuai gak sama artikel yang kita butuhkan. Hanya abstraknya sangat penting dan mencakup semuanya. Di sini saya kasih pensil aja untuk menandainya ya. Baik. Yang pertama itu dari latar belakang. Kalau di artikel ini, latar belakangnya adalah Syekh Nuqaib Al-Atas mengoleksikan peradaban sumber dari teks Al-Quran dan Hadis yang dilatar belakang oleh masifnya sekularisasi di negara Muslim dalam menawarkan konsep penafsiran Al-Quran. Jadi latar belakang ini Syekh Nuqaib adalah untuk memproyeksikan peradaban yang bersumber dari teks Al-Quran dan Hadis yang dilatar belakang ini oleh masifnya sekularisasi nilai di negara Muslim yang menawarkan konsep penafsiran. Berarti kita katakan ini sebagai latar belakang. Latar belakang. Kemudian kita cari yang kedua, bagian abstrak itu ada tujuan. Kalau di artikel ini sangat jelas sekali, di sini ada tulisan bertujuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkompilasikan konsep penafsiran Al-Quran atas yang masih tercecer di beberapa karyanya. Dengan membangun struktur ide dan pandangan dunia konsep penafsiran Al-Quran yang penulis tersebut dengan penafsiran metodologistik. Nah, kalau di artikel ini sangat jelas sekali, penulis menuliskan tujuan, kemudian juga di sini ada menggunakan metode, berarti masuk ke bagian berikutnya yaitu metode. Kita dulu ya. Di sini adalah tujuan, tulis T di sini. T. Kemudian di sini ada metode, tulis M. Nah, dan ini menggunakan metode analisis wacana secara interpretatif, yakni menginterpretasikan khususnya mengenai dua tema.
Nah, berarti jelas kalau di sini metodenya menggunakan analisis wacana. Kemudian di sini ada hasilnya. Hasilnya itu untuk apa metode ini? Yaitu untuk mengetahui dua tema yang akan dibahas, yaitu peradaban Islam dan penafsiran Al-Quran. Kemudian saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada yang berikutnya. Di sini sangat jelas sekali, lagi-lagi saya katakan, penulis sangat jelas mengatakan kesimpulan di sini. Ada kesimpulannya. Artikel ini menyimpulkan bahwa Al-Atas menawarkan lintas disiplin ilmu yang menginterpretasikan teks Al-Quran dengan perspektif lain. Kemudian berikutnya ada kontribusi penulis. Di sini mengatakan bahwa dalam artikel ini, posisi ini membuat Al-Atas berbeda dengan beberapa tokoh lain seperti Nasir Hamid, Abu Zaid, dan Jamaluddin Al-Afghani dalam khusus yang sama. Berarti artikel ini mengatakan bahwa artikel ini menemukan bahwasanya Al-Atas ini memiliki suatu perbedaan yang mana di artikel-artikel yang telah ada itu nggak pernah dibahas sebelumnya. Jadi kita katakan bagian sini adalah kesimpulan, saya tuliskan di sini, dan juga kontribusi. Maaf ya, misalnya agak susah ini. Mungkin dari bagian-bagian ini bisa kita simpulkan ya. Jadi ini sangat rapi sekali. Yang pertama ini ada latar belakang. Ini latar belakangnya ini. Kemudian ada tujuan. Kemudian ada metode. Kemudian setelah itu kesimpulan dengan juga kesimpulan dan juga kontribusi penulis. Kemudian di sini juga ada keyword atau kata kunci. Ini sudah benar karena kata kunci ini minimal 3 dan juga harus alfabetis, disusun secara alfabet. Ini sudah benar. M dulu metodologi, kemudian shape atas, dan P peradaban Islam sudah benar. Dan 3 dan juga alfabetis. Jadi artikel ini sudah sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini ada beberapa bagian, yaitu latar belakang, penelitian terdahulu, posisi penelitian, metode, kemudian formula penelitian. Ada latar belakang yang pertama yang biasanya terdapat pada 1-2 paragraf pertama, berisikan tentang data kutipan. Kemudian yang kedua adalah penelitian terdahulu, itu ada pada paragraf kedua sampai keempat, minimal 5 penelitian atau 5 artikel yang sudah diteliti sebelumnya. Cuma ini sifatnya nggak memaksa ya, kalau misalkan penelitian baru dan belum ada yang diliti, nggak perlu memaksakan sampai 5 penelitian. Kemudian ada posisi penelitian. Posisi penelitian itu adalah apa posisi artikel ini atau apa posisi penelitian ini, kontribusinya apa yang menjadi beda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian setelah itu ada metode. Metode ini tergantung gaya selingkuh jurnal, maksudnya ada yang disatukan dengan pendahuluan, dan ada juga yang dipisah menjadi subbab tersendiri. Kemudian setelah itu formula. Baik, kita masuk ke artikel. Di sini sudah ada pendahuluan. Kalau kita lihat dari artikel ini, sepertinya paragraf pertama ini masih latar belakang. Kita tandai kuning, belakang, kemudian saat ini peradaban manusia, pada peradaban yang maju ini masih latar belakang daripada artikel itu sendiri. Kemudian masuk pada gerakan modernisasi, menceritakan gerakan modernisasi. Ini masih latar belakang, kita tandai saja ya kalau latar belakang. Ini masih kuning. Kemudian akan tetapi peradaban modernisasi menghasilkan kontradiksi. Oh, ini berarti masih latar belakang. Yang ada kontradiksi mengenai modernisasi ini. Dan salah satu pemikir Muslim mengamati perkembangan. Berarti ini sudah masuk kepada penelitian terdahulu.
Ya, pemikir Muslim memperkembangkan beberapa peneliti yang disebutkan dalam artikel ini. Salah satunya pandangan dari atas itu sendiri yang menjadi peran utama dalam artikel ini. Kita highlight warna. Kemudian pada paragraf berikutnya, salah satu pemikir Muslim yang mengamati perkembangan peradaban Islam adalah Muhammad Syekh Mutwaib Alatas. Berarti ini udah masuk ke pemikir sebelumnya, berarti penelitian terdahulu. Sampai ini juga masih masuk penelitian terdahulu, kita terima dulu ya. Atas mencoba mempercepat bahwa banyak penelitian mengulas pemikiran atas ini. Kita lihat dulu. Artinya dia adalah penelitian terdahulu. Yang tadi saya tandai warna kuning itu adalah latar belakang, kemudian yang warna ungu ini adalah penelitian terdahulu. Kalau di sini banyak peneliti terdahulu yang dikutip oleh penulis. Kemudian di sini masuk ke artikel ini mencoba untuk merangkai konsep penafsiran. Berarti ini masuk ke posisi penelitian karena posisinya ini untuk merangkai konsep penafsiran atas yang belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi ini adalah yang menjadi pembeda antara artikel ini dengan artikel-artikel penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya, artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis interpretatif. Berarti ini adalah metode yang digunakan dalam artikel ini. Yang menggunakan penelitian kepustakaan, analisis interpretatif, metodenya ini, yaitu kepustakaan, metode kepustakaan, yang mana seluruh data penelitian merujuk pada objek yang akan dibahas, yaitu Syekh Muhammad Mutwaib Alatas. Kemudian yang terakhir ini adalah formula. Merah. Itu artikelnya juga dibuka dengan itu secara atas kita bisa dibilang. Mungkin segitu aja dari saya mengenai bedah artikel dari jurnal Al-Quds dengan judul Peradaban Teks Konsep Penafsiran Al-Quran Syekh Mutwaib Alatas menghadapi modernisasi. Teman-teman kalau misalkan mau baca artikelnya bisa dibuka jurnal Al-Quds, kemudian bisa dicari tentang Al-Quran. Nulisnya adalah di Ansusa Ridwan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.